Belajar Kitab Suci episode 2, part 2. Tapi lu kayaknya nggak jelasin deh, pada masa Ezra itu sebenarnya tuh banyak muncul aliran Yudaisme loh. Wah, emang gimana tuh? Nah gini ya, gue jelasin. Jadi pada zaman Ezra itu, karena dia fokus memperbarui spiritualitas orang-orang Yahudi dengan hukum Taurat, jadi nggak semua orang cocok sama caranya. Makanya nih, sebagai bentuk tanggapan atas Yudaisme Ezra ini, timbullah aliran Yudaisme baru. Nah, pertama ada Yahudi Henok yang berbicara tentang apokalips. Kalau bingung apokalips itu apa? Apokalips itu membahas mengenai kehidupan setelah kematian. Kalau mau tahu lebih lanjut, lo bisa baca deh salah satu bukunya, ini Kitab Para Penjaga atau Book of the Watcher. Nah, aliran yang kedua ini adalah aliran yang paling terkenal, yaitu aliran Yahudi Samaria. Aliran ini yang kemudian hari kita kenal sebagai kelompok Samaria. Nah, orang-orang Samaria ini tentunya pernah nih kita dengar di Injil. Seperti kisah yang paling terkenal lo pasti tahu, adalah orang Samaria yang baik hati. Nah, balik lagi ya. Aliran ini menolak nilai-nilai sejarah kitab kenabian. Terus mereka punya kitab Taurat sendiri yang sangat mirip dengan Taurat Yerusalem, yang mereka biasa sebut tuh Taurat Samaria atau Samaritan Pentateuch. Nah, mereka tuh cuma kenal satu nabi aja, bro. Musa ya? Yes, lu betul banget, bro. Padahal udah pernah ngapain sih nih? Iya nih, kita lagi diskusi tentang sejarah bangsa Ibrani setelah pembuangan. Duduk. Itu mah kuliah kita kemarin ya? Iya nih, bro. Lu coba deh jelasin tentang akhirnya kekaisaran Persia dan awalnya Helenisme. Coba deh lu jelasin. Coba Bang, pinjam catatan kuliah yang kemarin dong. Kekaisaran Persia itu berakhir dengan penaklukan oleh Alexander Agung. Terlebih penaklukan ini merupakan efek dari terpukulnya Kekaisaran Persia oleh Alexander Agung pada pertempuran Issus tahun 333 sebelum Masehi dan pertempuran Gaugamela pada tahun 331 sebelum Masehi. Ya. Nah, tuh di sini tuh awal mulai dari Helenisme. Helenisme itu ditandai dengan penyatuan unsur-unsur peradaban Barat dan Timur. Nih ya, gue kasih contoh nih tentang perbedaan konsep manusia antara Timur dan Barat. Oke. Kalau peradaban Timur itu melihat manusia sebagai seorang pelayan. Ukuran segala sesuatunya itu di luar manusia, yaitu dewa atau Tuhan. Sedangkan kalau peradaban Barat itu melihat manusia itu bebas, bukanlah sebagai pelayan atau budak. Ukuran segala sesuatunya itu adalah manusia itu sendiri melalui berbagai fakultas yang ia miliki, misalnya fakultas intelektus. Nih, kalau sudut pandang mengenai rohani itu, peradaban Timur itu beranggapan bahwa kebenaran itu datang sebagai wahyu dari nabi-nabi yang langsung disebarkan ke orang lain. Nah, kalau peradaban Barat itu, kebenaran dan inspirasi dari dewa atau Tuhan itu harus diperiksa kembali secara kritis melalui intuisi jiwa dan rasionalitas. Oh begitu. Terus gimana lagi? Nah, pada masa Alexander Agung berkuasa, ia membiarkan administrasi Yudea itu tidak berubah, dan ia juga memiliki kebijakan toleransi politik dan toleransi agama yang baik. Nah, hal itu ditandai dengan keadaan orang-orang Yahudi yang tetap boleh hidup sesuai dengan hukum mereka. Kemudian Alexander Agung ini meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi. Dan efek dari wafatnya Alexander Agung ini adalah kekaisaran runtuh dan memasuki periode yang tidak pasti. Oke. Kemudian sampai pada tahun 200 sebelum Masehi, kita tuh tahu bahwa orang-orang Mesir itu dikalahkan oleh Antiochus ketiga. Makanya orang-orang Palestina itu masuk ke dalam orbit Suria. Terlebih setelah pernikahan dinasti antara Cleopatra yang adalah putri Antiochus III dan Ptolemeus kelima. Berikutnya, kemarin kan kita juga belajar bahwa pada tahun 175 sebelum Masehi, Antiochus keempat itu naik tahta Syria. Karena Antiochus IV memegang kuasa, dia mencari uang di seluruh negara bagiannya untuk membayar upeti kepada Roma. Nah, upeti ini awalnya dikenakan kepada pendahulunya Antiochus III. Tapi Antiochus IV itu kemudian meminta kepada Yerusalem, namun mengalami sebuah penolakan oleh imam besar Onius ketiga. Terus Antiochus keempat berdiplomasi kepada saudara laki-lakinya, yaitu Yason. Yason menawarkan janji kepada Antiochus IV
yakni ia dapat memberikan uang dari bait suci asalkan dirinya diangkat menjadi imam besar. Terus Onias itu pun digulingkan dan diasingkan. Kemudian Yason pun lengser juga digantikan oleh Menelaus yang pertama kali bukan orang Sadukit. Nah, peristiwa ini tuh bisa dibilang akhir dari masa Sadukit. Nah, menurut gua hal yang paling menarik di sini adalah Hellenisme yang banyak menggunakan nama-nama orang-orang Yunani. Nah, pada akhirnya orang-orang Yahudi ini selalu terlibat dalam perang saudara, dan ini akan terus berlanjut sampai pada peristiwa kehancuran tragedi Yerusalem dan bait suci oleh Titus dari Roma. Nah, kalau bicara mengenai Titus mah materi yang berikutnya aja ya. Ya, gitulah kira-kira sejarah bangsa Ibrani setelah pembuangan. Banyak hal kan yang lu temuin yang bisa dan lu bisa dapetin di kitab suci. Ternyata bro, seru juga ya. Gue pikir bakal ngebosanin kalau misalnya kita baca kitab suci. Ternyata enggak. Makanya kita coba dulu baru tahu rasanya gimana. Udahlah, gue pengen lanjut nulis dulu ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, Terima kasih. thank you.